Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Baroka Tani. Nah, Sobat Tani, pada video kali ini saya akan memberikan suatu racikan untuk tanaman cabai, khususnya yaitu dari fungisidanya. Fungisida khusus untuk tanaman cabai pada musim penghujan. Nah, yang dimana pada musim penghujan itu yang dominan menyerang yaitu dari patogen penyakit. Karena patogen penyakit perkembangannya terbilang sangat-sangat cepat, terutama pada musim penghujan. Nah, oleh karena itu dari segi pencegahan fungisida itu mesti diperkuat. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan suatu racikan fungisida kepada sahabat tani semua. Racikannya beserta dengan perolingan. Ada racikan fungisida, mungkin tiga racikan fungisida nanti di rolling. Ketiganya ini di rolling, ketiga racikan fungisida ini di rolling. Nah, fungisida yang nantinya khusus untuk penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman cabai. Nah, pada tanaman cabai yang biasanya menyerang yaitu ada Phytophthora, Caracospora, Septoria, eh, dan Anthracnosa. Nah, khusus dari keempat penyakit ini yang saya fokuskan untuk layu fusarium, layu bakteri, nah itu mungkin beda lagi pencegahnya nanti. Ini saya mengkhususkan lebih ke arah dari Phytophthora, Caracospora, Septoria, dan Anthracnosa. Nah, itu saja dari keempat patogen penyakit tersebut yang saya khususkan pada racikan ini. Nah, kita langsung saja yang pertama. Saya merekomendasikan pada fase vegetatif umurnya mungkin 5 HST. Nah, kita ambil contoh dari penyampaian pertama, bisa 5 HST, bisa 7 HST. Nah, 5 HST, sahabat ini sampai dengan 45 HST. 5 HST sampai dengan 45 HST. Nah, ini gunakan Pencozeb. Pencozeb digabungkan dengan Captif. Nah, Pencozeb ini mancozeb biru. Bahan aktifnya itu mancozeb yang berwarna birunya. Pencozeb. Nah, berikutnya digabungkan yaitu dengan Captif. Nah, Captif ini bahan aktifnya Dimitomov. Nah, untuk Captif ini terbilang sangat sering juga saya gunakan karena dari segi harga relatif murah dan dari segi pencegahan walaupun dari kandungan bahan aktif Dimitomobnya terbilang tidak terlalu tinggi, tapi terbilang dari skala pencegahan pas. Skala pencegahan terbilang pas dan terbilang kuat juga skala pencegahan untuk Captive ini. Oleh karena itu saya sering menggunakan Captive juga dari segi pencegahan. Nah, ini di awal-awal tujuan menggunakan Dimitomov ini yaitu untuk pencegahan Phytophthora Caracospora septoria pada fase vegetatif dari umur 5 HST sampai dengan 45 HST untuk pencegahan Phytophthoranya Caracospora dan septoria. Nah, itu. Karena antraknosa ya pada fase vegetatif belum muncul, belum ada. Nanti pada fase generatif pembuahan, khususnya pembuahan, nah itu baru muncul dari antraknosa. Nah, vegetatif 5 HST sampai dengan 45 HST. Nah, saya perkuat di sini menggunakan bahan aktif dimitomov-nya. Dan cara kerja kontaknya menggunakan mancozeb biru. Nah, dosisnya gimana? Dosisnya dari pencozebnya gunakan 2 sendok saja, 2 sendok makan dari pencozebnya atau 2 gram per liter atau 3 gram per liter bisa 2 gram atau 3 gram per liter dari pencozeb. Untuk Calciumnya gunakan dosis 1 mili per liter. Ya, artinya gunakan 16 mili untuk nangki ya 16 liter. Tapi kalau mau dibulatkan menjadi 20 mili tidak masalah. Dibulatkan menjadi 20 mili per liter untuk tangki 16 liter tidak masalah untuk Captive-nya. Dan untuk Captive ini misalkan di tempat sahabatnya tidak ada, bisa menggantinya dengan yang sama yang sejenis, misalkan ya Acrobat, Centabat, yang serbuk-serbuk yang bahan aktif di Metomop bisa sahabatnya digunakan. Yang itu kalau misalkan Captive tidak ada diganti dengan merek dagang yang lain tidak masalah, silakan saja. Tapi kalau misalkan ada Captive ya pakai saja Captive. Dari segi pencegahan ya kalau pengalaman saya pribadi terbilang cukup kuat dari segi pencegahan. Nah, itu yang saya rekomendasikan. Sekali lagi, ini Pencozeb dengan Captive sahabatnya digunakan pada umur 5 HST sampai dengan 45 HST. Nah, berikutnya setelah 45 HST, nah ada perolingan sebenarnya. Ada perolingan. Perolingannya yaitu menggunakan Daconil digabungkan dengan sinergi atau remazole. Nah, ini pilih. Bisa sahabatnya digunakan sinergi atau bisa menggunakan remazole. Dipilih ini salah satu saja. Digabungkan dengan Daconil bahan aktif chlorothalonil. Nah, untuk dari segi merek dagang bebas, tidak menggunakan Daconil tidak masalah. Di sini saya tidak fokus pada suatu merek dagang. Di sini saya fokus ke suatu bahan aktif. Kalau misalkan di tempat sahabat ini semua ada Pentra, tidak masalah pakai Pentra saja atau merek dagang yang lainnya Sagrinil tidak masalah. Yang terpenting sekali lagi bahan aktifnya chlorothalonil saja. Chlorothalonil. Nah, sebagai perolingan yang tadi yang
penkozeb biru. Gunakan di sini dari perolingannya yaitu bahan aktif klorotarunil. Tapi dari segi disebut perolingan sih untuk cara kerja kontak ya tidak bisa disebut suatu perolingan sebenarnya karena secara kerja kontak terjadinya resisten itu terbilang kecil, tapi ini lebih memperkuat pencegahan kalau pendapat saya pribadi untuk cara kerja kontak. Tadi penkozeb di rolling dengan dakonel ini lebih ke arah memperkuat pencegahan karena kalau saya berpendapat penkozeb bahan aktif penkozeb dengan bahan aktif klorotarunil dari segi pencegahan untuk cabai itu lebih kuat bahan aktif klorotarunil, lebih kuat dari bahan aktif klorotarunil dari segi pencegahan. Nah, itu pendapat saya pribadi. Nah, jadi dari segi ini sudah mulai masuk fase generatif. Kan tadi umur 45 baru diganti menggunakan dakonil bahan aktif klorotarunil digabungkan dengan sinergi atau remazol. Nah, dipilih salah satu. Nah, untuk sinergi bahan aktifnya ini difenoconazole dengan propiconazole. Berikutnya untuk remazol P, ini bahan aktifnya Froclaras beserta dengan propiconazole. Nah, di sini ada triazolnya sebenarnya. Nah, sengaja saya di sini memilihkan dari golongan triazol karena golongan triazol terbilang efektif, terbilang baik dari segi pencegahan atau pengendalian untuk khususnya jamur Coledotricum yaitu Anthracnosa. Nah, golongan triazol seperti hexaconazole, tebuconazole, propiconazole itu baik, terbilang bagus dari segi pencegahan untuk Anthracnosa. Oleh karena itu di sini saya memilihkan dari segi golongan triazol menggunakan sinergi yang dua bahan aktif triazol, difenoconazole dan propiconazole, dan ada juga di sini remazol V yaitu Froclaras. Bisa juga Froclaras untuk praktek pencegahannya bisa juga kuat juga, dan ada juga di sini propiconazole-nya. Jadi semakin memperkuat. Bisa menggunakan remazol P dan sinergi dipilih salah satu saja. Nah, ini dari segi dosisnya sahabat ini gunakan untuk bahan aktif klorotarunilnya 2 senok atau 3 senok. Bisa 2 gram per liter. Untuk bahan aktif klorotarunilnya sekali lagi 2 sendok makan cukup per tangki 16 liter. Berikutnya untuk sinerginya. Nah, sinerginya sahabat ini gunakan ya dosisnya 0,5 cukup. Kalau menggunakan sinergi gunakan 0,5 ml per liter. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan di sini remazol V sama juga 0,5 ml per liter. Nah, ini skalanya pencegahan 0,5 ml per liter itu skalanya pencegahan. Nah, di situasi kalau memang ada serangan gejala patogen penyakit seperti ada pada buah cabenya ada sedikit bercak seperti Anthracnosa. Nah, sahabat ini bisa meningkatkan dosisnya. Untuk sinergi bisa ditingkatkan 1 ml per liter dan remazol bisa ditingkatkan 1 ml per liter. Nah, seperti itu. Ditingkatkan dosisnya. Kalau memang ada gejala serangan. Bisa seperti itu. Tapi skala pencegahan ya 0,5 keduanya ini bisa digunakan 0,5 ml per liter saja. Nah, itu. Berikutnya selang waktunya. Nah, ini sudah masuk ke selang waktu penyepraian. Nah, selang waktu penyepraian kita ambil contoh mungkin selang 5 hari sekali saja. Nah, untuk selang waktu penyepraian sahabat ini bisa selang 7, selang 6, selang 5, bisa seperti yang saya bahas di video yang sebelumnya, itu tergantung dari cuacanya. Kalau hujannya memang hampir setiap hari, saya merekomendasikan selang 5 hari sekali saja penyepraiannya. Tapi kalau hujannya sudah mulai agak jarang hujan, ya sebenarnya 1 minggu sekali tidak masalah, selang 7 hari tidak masalah, selang 6 hari tidak masalah. Kalau misalkan hujannya agak jarang. Tapi kalau hujannya sering, tiap malam hujan, perdekat menjadi selang 5 hari sekali. Nah, ini kita ambil contoh ya, selang 5 hari sekali saja dari segi penyepraiannya. Kalau kita ambil contoh selang 5 hari sekali, nah artinya racikan dari dakwon yang digabungkan dengan sinergi atau remazol ini diaplikasikannya tadi pada umur 45 berhenti. Yang racikan awal umur 45 HST berhenti, artinya penyepraian berikutnya umur 50 HST. Nah, artinya kalau selang 3 kali penyepraian berarti 50 HST, 55 HST, dan satu lagi yaitu 60 HST. Artinya 3 kali penyepraian sampai 60 HST racikan ini. Sampai 60 HST. Sebenarnya dipilih mau 3 atau 4, tidak masalah. Antara 3 kali penyepraian atau 4 kali penyepraian. Nah, kita di sini ambil contoh 3 kali penyepraian. Sekali lagi pada umur 50, berikutnya 55 dan 60 HST. Nah, sampai sini sampai 60 HST. Nah, berhenti, diganti lagi, di rolling lagi. Nah, rollingnya menggunakan apa? Nah, yaitu di sini saya merekomendasikan di rollingnya yaitu menggunakan SAP atau sagrimanzim. Nah, SAP atau sagrimanzim ini 2 bahan aktif. Yang pertama mancozeb beserta dengan carbidazim. Nah,
Untuk bahan aktif Mancozeb beserta dengan carbidazim itu ada banyak dari segi merek dagangnya yang sama yang berbahan aktif carbidazim dan Mancozeb, seperti contohnya ya SAP, ada juga Sagrimanzim, berikutnya ada Grenzeb, ada juga Kozen, ada juga Mandazim dan lain-lain, ada banyak yang berbahan aktif Mancozeb beserta dengan carbidazim. Nah, itu sahabat tani pilih saja mau yang mana silakan. Di sini kita ambil contoh ya SAP saja ini, SAP. Nah, SAP ini sahabat tani gabungkan. Gabungkan untuk perolingan yang kedua ini sahabat tani gabungkan beserta dengan kabrio cair. Nah, kabrio cair. Nah, kabrio cair ini bahan aktifnya Viraclostrobin. Viraclostrobin ini nyambung juga untuk antraknosa pencegahan bisa, Phytophthora bisa, Cercospora bisa, Septoria bisa. Nah, jadi dari segi pencegahan kuat juga untuk bahan aktif Viraclostrobin ini yang ada pada kabrio cair. Nah, gunakan yang kabrio cairnya digabungkan dengan SAP. Digabungkan dengan SAP. Nah, seperti itu. Nah, untuk SAP juga ini ada bahan aktif carbidazim. Yang dimana carbidazim cocok juga untuk fase generatif pembuahan untuk pencegahan antraknosa. Karena carbidazim ada yang satu golongan dengan carbidazim yaitu methyl-thiophonat dan benomil. Nah, itu methyl-thiophonat, benomil pencegahan untuk antraknosa bagus juga. Dan saya ini saudaranya carbidazim ya, terbilang baik juga. Ya, carbidazim. Terutama ada cara kerja kontaknya itu Mancozeb. Mancozeb, carbidazim digabungkan sekali lagi dengan cabrio cair. Nah, artinya ini dari segi pengaplikasiannya ini tadi berhenti pada umur 60 HST ya. 60 HST yang tadi Daconil digabungkan dengan sinergi atau Remazol, pengaplikasian terakhir di 60 HST. Nah, berikutnya artinya pada 65 HST. Nah, ini yang Sagrimanzim atau SAP digabungkan dengan Cabrio cair. Nah, ini pengaplikasiannya pada umur 65 HST, lalu 70 HST dan 75 HST selang 5 hari sekali. Ini kita ambil contohnya selang 5 hari sekali. Misalkan sahabat ini ingin selang 7 hari sekali atau selang 6 hari sekali, ya tinggal hitung saja. Tinggal dihitung saja dari selang 6 atau selang 7. Di sini saya ambil contoh yang selang 5 hari sekali saja. Dari tadi berhenti sekali lagi pada umur 60 yang ada konil dengan sinergi. Yang berikutnya pada umur 65 HST, 70 HST, dan 75 HST. Nah, barulah menggunakan SAP digabungkan dengan kabrio cair. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk dosis tadi, untuk Sagrimanzim atau SAP 2 sendok, SAP-nya 2 sendok, 3 sendok bisa, tidak masalah. SAP 3 sendok atau 2 sendok tidak bisa. Berikutnya untuk kabrio cairnya, ini dosisnya sebenarnya irit 0,375 sebenarnya. 6 mili untuk tangki 16 liter sebenarnya, seperti itu bisa. Tapi untuk lebih memperkuat dari pencegahan, kalau rekomendasi dari saya gunakan 10 mili per tangki 16 liter saja. Sekali lagi gunakan 10 mili saja, 10 mili untuk tangki 16 liter untuk kabrio cairnya. Nah, seperti itu. Itu sampai tadi umur 75 HST. Nah, berikutnya setelah 3 kali dari segi penyepraian menggunakan SAP dengan kabrio cair, di rolling lagi, balik lagi yang kedua tadi, yaitu balik lagi ke Daconil beserta dengan sinergi atau Remazol P, dipilih salah satu. Daconil digabungkan dengan sinergi atau Remazol. Nah, itu balik lagi ke sana perolingannya. Balik lagi ke sana. Jadi bolak-balik di situ. Bolak-balik di situ. Nah, itu berarti kalau kita balik lagi, berarti tadi terakhir tadi SAP dengan kabrio cair pada umur 75 HST. Nah, ini pada umur 80, 85 sampai dengan 90, nah itu menggunakan Daconil ditambah sinergi atau Remazol. Nah, setelah umur 80, 85, 90, nah sahabat ini balik lagi ke SAP tadi. Artinya penyepraian pada umur 95, 100, 105 menggunakan SAP ditambah kabrio cair. Nah, berikutnya rolling lagi, balik lagi ke Daconil yang tadi dengan sinergi umur 110, 115, 120 menggunakan Daconil ditambah sinergi atau Remazol. Nah, ini ada kertas di sini. Sahabatnya bisa mencatatnya juga sama di kertas tersebut yang saya tuliskan per umur cabenya beserta dengan pengaplikasian fungisianya per perolingannya juga. Nah, bisa sahabat tani catat dari racikan tersebut beserta dengan perolingannya supaya sahabat tani istilahnya tidak bingung. Dan ini pengaplikasiannya sekali lagi selang 5 hari sekali. Selang 5 hari sekali. Jika sahabat tani ingin merubahnya selang
6 hari, selang 7 hari, ya tinggal dihitung saja. Nah, kalau ini selang 5 hari sekali. Nah, seperti itu. Dari segi racikan beserta dengan perolingan, ini khusus sekali lagi untuk tanaman cabai, CMK, CMB, CRM, cabai rawit merah. Khususnya untuk pada musim penghujan. Nah, semoga pembahasan ini bisa dipahami oleh sahabat semua dan sahabat bisa mempraktekannya di lahannya. Semoga cabai kita, tanaman kita pada musim penghujan ini terbebas istilahnya dari patogen penyakit, dan semoga juga ya harga cabenya istilahnya ya mau kita sih memang mahal, mau kita harganya bagus lah istilahnya dari cabai kita pada saat kita panen. Cabai kita itu bagus, terlindungi, terjaga dari patogen penyakit, plus ditambah ya harganya bagus juga. Dan mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.